Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Apoteker Isanti Dwi Rahayu, S.Fram M.Fram, selaku dosen pengampu pada mata kuliah radiofarmasi. Di sini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai injeksi natrium kromat kromium 51 yang telah kami peroleh. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu Ana Naufan Nurrohmah, Putri Nabila Rasmadini, Sabita Aksa, dan dengan saya sendiri Zahra Fadilatus Syahadah. Pada presentasi kali ini, outline materi yang akan kami jelaskan yaitu yang pertama mengenai sifat fisika dan kimia dari kromium 51, yang kedua ada definisi kromium 51, yang ketiga ada indikasi kegunaan kromium 51, yang keempat ada cara penggunaan injeksi natrium kromat kromium 51, dan yang terakhir ada cara penyimpanan dan bentuk sediaan injeksi natrium kromat kromium 51. Sifat fisika dan kimia. Sifat fisika kimia, nama obat injeksi natrium kromat, nomor atom 24, densitas 7,14 pada 20 derajat Celcius, kelarutan, tidak larut dalam air, larut dalam asam, kecuali nitrat dan basa kuat, waktu paruh 27,7 hari, massa atom 50,9 gram per mol. Definisi kromium 51. Kromium 51 atau Cr51 merupakan isotop radioaktif kromium yang mempunyai waktu paruh 27,7 hari. Kromium 51 diproduksi dalam reaktor melalui aktivasi neutron dan mengalami peluruhan oleh penangkapan elektron. Emisi foton gamma utama terjadi melalui penangkapan elektron pada 320 keV, sedikit di atas rentang deteksi optimum penghitung gamma standar. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai indikasi kegunaan dari kromium 51. Kromium 51 adalah isotop kromium yang telah digunakan sebagai label radioaktif selama beberapa dekade dan digunakan sebagai agen radiofarmasi diagnostik. Selain itu, kromium 51 juga digunakan untuk yang pertama, melabeli sel darah merah untuk pengukuran massa ataupun volume sel darah merah, waktu kelangsungan hidup dan studi sekuestrasi. Yang kedua, untuk diagnosis pendarahan gastrointestinal. Yang ketiga, untuk melabeli trombosit guna mempelajari kelangsungan hidupnya dan mengevaluasi kehilangan darah. Yang keempat, untuk melabeli albumin serum manusia untuk pengukuran kehilangan protein gastrointestinal. Kegunaan lain dari kromium 51 yaitu berperan dalam proses scanning limpa apabila terjadi kerusakan. Fungsi normal limpa pada orang dewasa adalah penghancuran sel darah merah yang sudah tua, leukosit dan trombosit. Penghancuran sel darah yang berlebih oleh limpa dapat menyebabkan anemia, leukopenia ataupun trombositopenia. Untuk proses scanning limpa apabila terjadi kerusakan dapat dilakukan dengan cara volume sel darah merah dalam tubuh dan penghancurannya oleh limpa diukur dengan melabeli sel dengan kromium 51. Selama pelabelan, kromium heksavalen 51 NaCrO4 melintasi membran sel darah merah dan menempel pada hemoglobin setelah direduksi menjadi bentuk trivalen. Waktu paruh fisiologis kromium 51 adalah 27 hari. Pelabelan acak elusi kromium 51 dan kematian sel darah merah yang sudah tua semuanya menjelaskan waktu paruh kelangsungan hidup sel darah merah, rata-rata 35 hari. Masa hidup normal sel darah merah adalah 120 hari. Selanjutnya adalah keuntungan dari kromium 51. Yang pertama, kemudahan pelabelan sel darah merah. Yang kedua, penyerapan sel darah merah yang sangat baik. Yang ketiga, toksisitas rendah. Dan yang keempat, laju elusi rendah dan stabil. Waktu paruh radioaktif kromium 51 yang cukup lama membuatnya cocok untuk sebagian besar studi kelangsungan hidup dan pemilihan sel darah merah. Namun, waktu paruh yang panjang ini menimbulkan kesulitan ketika beberapa studi perlu dilakukan dalam waktu yang singkat. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai cara penggunaan dari kromium 51. Dosis injeksi natrium kromat. Dosis yang lazim untuk penentuan volume atau massa sel darah merah adalah 0,555 sampai dengan 0,740 mbq atau 15 sampai 20 mikroCi. Dan untuk studi waktu kelangsungan hidup sel darah merah hingga 1,85 mbq yang diberikan secara intravena 50 mikroCi. Menurut Pusat Informasi Obat Nasional, dosis lazim dewasa injeksi natrium kromat untuk pelabelan sel darah merah atau red blood cell untuk pengukuran volume dan waktu hidup sel darah serta penyerapan limfa adalah 10-80 mikroCi yang diberikan secara intravena. Cara penggunaan injeksi natrium kromat Cr51. Secara umum, pelabelan sel darah merah menggunakan kromium 51 dapat dilakukan dengan cara
Yang pertama, 10 hingga 15 ml darah lengkap diinkubasi dengan sejumlah kecil larutan asam sitrat dektrosa dan 50 mikro CiCr51 selama 45 menit. Setelah masa inkubasi, asam askorbat 50-100 mg ditambahkan untuk mengurangi kromium heksavalen menjadi trivalen dan untuk menghentikan pengikatan Cr51 pada sel darah merah, dan aliquot diambil dari darah yang telah ditandai untuk persiapan standar. Darah yang ditandai disuntikan kembali ke dalam sirkulasi pasien dan sampel diambil pada 10, 20, dan 40 menit setelah penyuntikan dari vena yang berbeda. Volume sel yang dikemas PCV diperoleh untuk semua sampel menggunakan metode mikrohematokrit dan rata-rata dari 3 pengukuran dihitung. Aliquot dari sampel, standar, dan latar belakang dihitung. Selanjutnya, cara penyimpanan dan bentuk sediaan di pasaran. Cara penyimpanan dan bentuk sediaan injeksi natrium kromat Cr51 di pasaran. Untuk cara penyimpanannya, simpan produk injeksi natrium kromat Cr51 pada suhu ruang 20-25 derajat Celcius. Bentuk sediaan yang beredar di pasaran itu ada 2. Yang pertama itu ada kromium 51 radionuklit 5 mCi, sodium kromat inormal salin, pH 8-10, dan yang kedua itu ada kromium 51 radionuklit 1 mCi, sodium kromat inormal salin, pH 8-10. Ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan dalam presentasi kali ini. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.